warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mukiana dengan NPM 222-0301043. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning tipe Numberhead Together. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah sarapan? Belum. Ya, nanti istirahat sarapan berkasih ya. Oke, udah tahu hari ini mau belajar apa? Belum. Oke, hari ini kita materinya adalah ciri-ciri cerita pendek. Nah, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas minta tolong dibimbing untuk Siapkan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. terima kasih. Kita lanjut ke presensi ya. Menunya ada yang nggak hadir? Ada Siapa? Rahayu. Rahayu. Oke. Asminta Yulia. Sakit. Iya. Tapi tadi bajunya. Katanya dia sama diare. Oke. Mas Bayu. Belum datang pun tadi tuh ada di sini ada apa? Oke, Ibu Alfa ya. Nanti kalau sampai sini sampai akhirnya datang. Mbak Gina Ayu. Vicky Mahya. Hadir. Ika. Hadir. Rabi Ningsih. Hadir. Ardiata. Hadir. Hanan. Hadir. Sadewa. Hadir. Oke. Berarti yang nggak hadir dua ya? Oke, terima kasih ya teman-teman. Anak-anakku yang paling saya cintai. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri cerita pendek. Nah, sebelum itu, cerita pendek yang akan kita pelajari hari ini adalah cerita pendek dengan latar belakang sejarah. Kira-kira nih, dari anak-anak sudah ada yang pernah membaca cerita sejarah belum? Sudah. Sudah, berarti sudah? Sudah. Tapi kan baca cerita apa? Sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda, oke. Pertama Mbak Vicky. Kemudian Mbak Ika, mereka sudah pernah baca cerita pendek. Sudah. Cerita pendeknya apa? Cerita pendek tentang apa ya? Saya lupa. Nah apa, ayo ingat-ingat. Sudah sarapan belum? Pantas. Ayo, sudah. Timun mas, timun mas. Itu Bu. Kancil. Oh, kancil. Kerbau. Kancil dan kerbau yang baik ya. Oke. Ada lagi anak-anak? Ya. Saya bercerita sejarah pada Majapahit. Sejarah kerajaan Majapahit. Bagus. Jadi cerita pendeknya juga sudah sesuai ya dengan tema kita hari ini, yaitu sejarah. Nggak punya Mbak Vicky dan punya Mbak Dina. Tadi punya Mega masih cerita pendek tapi itu tidak apa-apa. Nah kira-kira dari teman-teman tahu nggak ciri-ciri dari cerita pendek itu apa? Ada tahu? Anak-anak? Saya ciri-ciri cerita pendek itu salah satunya ceritanya itu fiktif. Betul, tentang Mbak Vicky. Sama lagi ada yang tahu? Memiliki 1000 kata, Bu. 1000 kata. Ya. Oke, tentang kesehatan. Ada lagi? Ya. Kurang dari 10 menit Apanya? kalau baca. Oke, benar Mbak Hana. Ada lagi? Bu, Ya. tokohnya terbatas. Betul sekali. Itu benar kita. Ada lagi nih. Ayo, masih ada sudah. Ya. Plotnya singkat. Betul. Makan aja dong kan, Mbak. Sudah paham ya ciri-ciri cerita pendek?
Sudah. Baik, kalau sudah, nanti sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyiapkan video mengenai cerita sejarah di Indonesia agar nanti bisa mengerjakan LKPD. Sebentar ya. Berarti bisa minta tolong bantu Ibu mengoperasikan laptop? Bisa Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Oke, kita langsung saksikan bersama saya anak-anak. Baik, sudah paham cerita yang ada di sini sejarahnya? Alhamdulillah. Tapi kalau sepertinya sudah tidak semangat nih. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Ice breakingnya. Masyarakat mau ice breaking? Mau. Mau memimpin gak nih? Enggak. Oke. Kalau misalnya tidak mau memimpin, dari teman-teman ada yang memimpin untuk ice breaking tidak? Tidak. Oke, tentu saja ya. Jadi permainan hari ini adalah bumi itu bunda. Oke, siap? Siap. Jadi kalian hitung berapa ada kebundaannya. 1 ditambah 1 berapa? Nol. Oke, benar. Kau udah tahu nih, gue cerita nih. 2 tambah 2? No. Betul, jawabannya tanda berkaitan. Kemudian 4 tambah 4? 2. Lagi-lagi 5 tambah 5? 1.
Ada yang tahu nggak kenapa kok jawabnya 1, 2, 0? Empat tambah 4 itu kan 8. 8 itu ada 2 urutannya. Betul kan? Kebetulannya salah. Ya, segala kembali. Yang banyak. Ya. Kali ini itu aja kan LKPD, tapi kita belum kelompok ini dulu ya. Kelompoknya ada 5. Nanti satu kelompok isinya 2 orang seperti itu. 1, 2, 3. Oh, kalian sudah pas tanah. Kita bagi menjadi 4 kelompok saja. Nanti ada yang satu yang apa ya sendirian. Oke. Rekan kelompok bisa mengambil nomornya. Ayo, ambil. Ya berdua ini semuanya secara giliran. Rekan nomornya. Nah, pas sekali terakhir. Oke, silakan tangannya semua. Oke, bagi ya, jadi ini kelompok 1, Mbak Ika, Mbak Tati, kelompok 2, Gina, Mbak Ana, Vicky, sama Mbak Vera, kelompok 3, Mas Tata, kelompok 4. Oke. Tuh. Nah, Ibu akan membagikan tugas, jadi ini ada rekam di sini. Masih belum tuh. Kenapa Mbak Gina? Ya, saya diskusi Bu. Diskusinya dulu ya. Bentar. Nah, di situ LKPD-nya sudah ada cerita pendeknya mengenai Amai Saksi Bisu Pertahanan PTMI tahun 1998. Nah, nanti setiap kelompok bisa berdiskusi, dikasih waktu selama 15 menit untuk berdiskusi biar menjawab pertanyaan itu. Itu kan di situ ada 2 pertanyaan, tapi kalian bagi. Misal Mbak Ika mengerjakan nomor 1, Mbak Nanti berarti mengerjakan nomor 2. Terus di Mbak Dina mengerjakan nomor 2, Mbak Nabila mengerjakan nomor 1. Jadi kalian mengerjakannya berdiskusi, tapi kalian lebih kita menjawab mengenai soal yang kalian kerjakan secara individu itu ya. Ya mungkin bisa langsung berdiskusi saja. Bisa balik-balik. Ya Mas Tata, Mas Tata dia panggil dibantu. Oh, tidak, Bu. Bukan aku. Iya, sampai sih rumah. Oke, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum selesai? Katanya ada yang belum selesai? Sudah selesai semua. Alhamdulillah. Oke, untuk menjawab nomor 1, ciri-ciri cerita pendek, Ibu pengen yang maju yang dapat nomor 1. Nomor 1 dari kelompok 3. Untuk menjawab nomor 1. Oh, itu salah ya. Ya, lebih salah maju. Sejalan dulu. Tidak, nanti ya. Ini saja. Tentu saja kan Mbak Fieta. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama terkait ciri-ciri cerpen. Jadi ciri-ciri cerpen yang kami baca itu juga namanya ada 8.3. Kemudian kami membaca waktunya itu 5 menit. Kemudian totalnya ada 2 dan jumlah peristiwanya itu berapa. Mungkin teman-teman ada yang memilih. Ayo, dari teman-teman ada yang ingin menanggapi ciri-ciri cerita pendek yang sudah disampaikan teman-teman kelompok 3? Waktu membacanya sama atau tidak? Yo, tadi aku ya. Tadi kan
kelompoknya Mbak Vicky membacanya 5 menit, tapi saya membacanya itu lebih dari 5 menit tuh, sekitar 7 sampai 8 menit. 7 sampai 8 menit. Ya, maka ya. Jadi selama cerita tersebut dibaca kurang dari 10 menit, itu masih termasuk ciri-ciri cerita. Oke, ada lagi Mbak Ita tanggapannya? Ayo, masih ada? Kemudian kami akan menyampaikan bahasayung yang terdapat dalam cerita pendek yang telah dibaca. Yang pertama ada saksi bisu, itu artinya itu orang yang melihat atau membagi. Kemudian ada sederdu yang artinya prajurit. Kemudian ada lonca-lonca yang artinya teman-teman. Ada ndak baba yang artinya tidak apa-apa. Ada risau yang artinya gelisah. Masa silam yang artinya masa lalu. Selanjutnya ada terbesit yang terlintas dalam benak atau pikiran. Selanjutnya ada kerabat atau saudara. Ya, ada tanggapan tadi serdadu, istilah serdadu artinya Serdadu itu prajurit. prajurit. Itu ya teman-teman ada tanggapan? Ya, Kalau kelompok kami itu serdadu itu pas-pasan atau beda atau susah. oke, jadi dari badinya serdadu, kelompoknya badinya serdadu adalah pasukan. Dari sini prajurit. Itu sama ya, jadi serdadu itu sinonimnya bisa pasukan, prajurit, tentara, seperti itu. Itu maksudnya ke serdadu. Berarti satu kata itu artinya bisa lebih dari satu ya? Iya Mbak Dinda, jadi satu kata itu bisa memiliki banyak sinonim karena sinonim itu persamaan kata. Ada tanggapan lagi dari kelompok 3 teman-teman Prasatawa? Risau, jadi kelompok 3 menyebutkan apa? Risau. Ayo, ada lagi nggak sinonim yang sama? Kalau punya ngomong saya itu tidak tenang Bu, artinya. Yeay, risau, tidak tenang, gelisah. Betul banget ya. Jadi, risau itu juga memiliki banyak sinonim. Bajunya ada teman-teman. Jadi, risau itu gelisah, tidak tenang. Itu termasuk dalam sinonim dari risau itu sendiri. Terima kasih, kelompok 3. Tepuk tangan. Yeay. LKPD sudah dibacakan, hasil sudah disampaikan. Nah, kira-kira ada yang berani nggak untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya satu. Ya, Nusana. Sama Juliban ya, Nusana? Kasih depan Bu. Ya, Ini saya sudah minta kesimpulan Bu. Saya kan rajin. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Nusana. Ya, teman-teman di sini saya akan menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada ciri-ciri dari teks cerita pendek. Ya, yang pertama yaitu ciri-cirinya cerita bersifat didik. Lalu yang kedua itu terdiri dari 1000 kata. Lalu yang ketiga itu kalau misalkan kita baca itu durasi waktunya kurang dari 5 menit sudah selesai. Lalu yang selanjutnya tokoh yang ada di dalamnya itu terbatas, jadi tidak seperti cerita yang lainnya menggunakan tokoh itu ya sesuka hati mau ada berapa saja. Nah kalau misalkan di cerita pendek ini tokoh yang ada di dalamnya itu memang terbatas. Lalu yang selanjutnya plotnya itu singkat dan yang terakhir memiliki gaya bahasa yang padat. Nah seperti itu Bu. Terima kasih Mas Sultan. Monggo, Mas Sultan. Terima kasih. Baik, jadi benar ya teman-teman, kesimpulan itu dibacakan Mas Atta dan cerita pendek itu terdiri dari maksimal 1000 kata, kemudian dibaca juga tidak lebih 10 menit, ceritanya itu fiktif, gaya bahasanya padat, selain itu juga tokohnya terbatas. Nah, teman-teman nanti bisa belajar kembali di rumah untuk lebih mengenal mengenai cerita pendek. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan membuat cerita pendek berbasis cerita sejarah. Jadi nanti di rumah anak-anak harus mencari
cerita sejarah, kemudian dijadikan cerita pendek. Kemudian nanti itu sudah share di grup WhatsApp mengenai refleksi peserta didik, nanti bisa diisi. Kemudian dikirimkan buktinya bahwa sudah puisi seperti itu ya, nanti ditulis. Terima kasih. Pembelajaran hari ini cukupkan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kemudian besok juga akan ada ulangan akhir semester sebentar lagi. Kisi-kisinya nanti ibu akan kirimkan untuk membantu agar pelaksanaannya itu lebih mudah dan bermanfaat. Akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Sama-sama. Nanti minta tolong ya, rekomendasinya. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Ya, terima kasih.